Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jeffrey Edukasi. Pada hari ini kita akan membahas kisi-kisi untuk persiapan OSK, OSP, dan OSN Olimpiade Geografi tahun 2024. Yuk kita simak pembahasan berikut. Berdasarkan pedoman Olimpiade Sains Nasional 2024, diketahui bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, jika tidak ada perubahan, dengan durasi waktu 3 jam akan dilaksanakan Olimpiade Sains Geografi tingkat kabupaten atau kota. Nah, tujuan dari pelaksanaan seleksi ini adalah untuk dasar bersaing ke tingkat provinsi, nasional, dan mencari bibit terbaik untuk bersaing di tingkat internasional dalam IGO, International Geography Olympiad di Bangkok, Thailand. Jadi, proses dalam Olimpiade itu panjang ya, melalui tahap-tahap dari yang lingkupnya lokal dulu sampai ke internasional. Saya harap adik-adik dan ananda yang menonton video ini dapat lolos hingga tingkat internasional. Nah, geografi itu adalah ilmu ruang. Dia memuat 3 kajian pokok meliputi fisik atau akrab dengan paham determinisme, kajian sosial atau akrab dengan paham posibilisme, dan kajian teknik atau peta. Nah, ketiga kajian ini akan berkolaborasi melahirkan soal-soal yang menerapkan berpikir tingkat tinggi dan membahas isu-isu yang berhubungan dengan fenomena-fenomena geosfer yang terjadi hari ini. Nah, seperti informasi yang tersebar bahwa Olimpiade Geografi itu memiliki 12 indikator soal ya, dari iklim hingga budaya. Nah, ada satu indikator yang tidak kalah pentingnya. Yang ke-13 ya kita tambah, ada kemampuan spasial atau kemampuan keruangan dan pemetaan. Nah, yang pertama kita lihat dari iklim dan perubahan iklim. Nah, di sini dia membahas bagaimana tentang dinamika iklim, perubahan dan dampak dari perubahan iklim itu. Jadi di sini biasanya lebih ke analisis ya mengenai iklim. Yang kedua ada bencana dan manajemen bencana. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang rawan terhadap bencana geologi terutama ya. Bisa kita lihat Indonesia itu berasosiasi dengan 4 lempeng, 3 lempeng mayor, 1 lempeng minor gitu. Dan juga jalur gunung api dunia, seperti hari ini ada gunung yang lagi erupsi ya. Oke, terus ada sumber daya dan manajemen sumber daya. Nah, dalam sumber daya ini kita harus tahu apa saja jenis sumber daya, bagaimana distribusi atau persebarannya, terus bagaimana membaca grafik atau tabel yang berhubungan dengan sumber daya. Ada juga yang keempat, ada geografi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini membahas tentang seluk-beluk dari lingkungan, interaksi di lingkungan, terus pembangunan berkelanjutan. Ini membahas tentang unsur-unsur yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ada yang bagian fisik nomor 5, geologi, geomorfologi, dan penggunaan lahan. Nah, di sini kita melibatkan analisis proses, analisis bentuk ya dari geologi, geomorfologi, bentuk muka bumi, dan penggunaan lahannya bagaimana. Terus yang keenam ada geografi pertanian dan permasalahan pangan. Nah, di sini kita membahas mulai dari sejarah pertanian, produk-produk pertanian, pembabakan pertanian, terus teknologi-teknologi yang berkembang pada pertanian, dan permasalahan pangan yang berhubungan dengan pertanian itu sendiri. Nah, untuk isu-isu pertanian ini harus dicari secara rinci supaya kita mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap gitu. Yang ketujuh ada dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk adalah geografi sosial yang harus kita bahas dari segi jumlah, dari segi komposisi yang lain gitu ya, untuk melihat bagaimana pengaruh ya dari pertumbuhan penduduk, untuk melihat perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan kependudukan dan teori-teori pendukung kependudukan. Yang kedelapan ada geografi kota dan perencanaan wilayah. Nah, geografi kota ini berhubungan dengan desa kota dan bagaimana merencanakan suatu wilayah. Terus ada geografi pembangunan dengan ketimpangan spasial. Nah, geografi pembangunan dan ketimpangan spasial ini membahas tentang keruangan pada aspek pembangunan dan spasial itu sendiri. Ada geografi wisata dan manajemen pariwisata. Ini membahas tentang destinasi-destinasi wisata, prinsip pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dan konsep-konsep pariwisata lainnya yang mendukung terhadap kesejahteraan masyarakat. Terus ada yang ke-11, geografi ekonomi dan globalisasi, membahas tentang jenis-jenis geografi, membahas tentang pola ekonomi dari masing-masing negara di dunia, membahas tentang sistem ekonomi, membahas tentang
berbagai bentuk kerjasama bidang ekonomi, dan prinsip-prinsip atau indikator-indikator ekonomi lainnya yang merujuk pada kesejahteraan. Terus ada juga geografi budaya dan identitas regional. Nah, geografi budaya dan identitas regional ini harus kita bahas secara menyeluruh, ya, karena banyak sekali budaya dunia. Nah, di Indonesia dan dunia gitu ya, kita harus mencari identitas regionalnya. Artinya apa? Apa hubungan kawasan dengan hasil budayanya. Terus yang ketiga ada 13 ada kemampuan spasial atau kemampuan keruangan dan pemetaan gitu. Nah, jadi dari 12 indikator ini pasti ada petanya gitu. Jadi mereka berhubungan dengan peta. Misalkan iklim dan perubahan iklim, berarti ada kemampuan spasial dan peta di sana. Kebencanaan dan manajemen bencana ada peta dan ada kemampuan spasial kayak gitu. Sampai ke 12 indikator. Namun tidak semuanya juga ya menggunakan peta, tapi dia berkehubungan dengan analisis ruang atau keruangan. Karena itulah ilmu geografi. Nah, di samping kita udah mengetahui silabus ya atau kisi-kisi dasarnya gitu, kita harus tahu juga informasi-informasi seperti ini. Nah, misalkan pada materi penduduk, Indonesia didominasi oleh Gen Z dan milenial. Nah, ada beberapa istilah nih harus kita ketahui. Pre-boomer, baby boomer, Gen X, milenial, Gen Z, post Gen Z, dan lain-lain. Nah, kita harus tahu tahun berapa dia dikatakan Gen Z. Nah, di sini dari 1997 hingga 2012. Dikatakan dia post Gen Z jika dia lebih dan sama dengan 2013 gitu. Jadi ketika dia lahir di 2014, berarti dia udah tergolong post Gen Z gitu. Nah, ada juga baby boomer. Nah, 1946 sampai 1964. Nah, informasi seperti ini udah ada konsepnya pada diri kita. Jadi ketika ada soal dengan istilah-istilah seperti ini udah biasa saja. Karena soal geografi itu banyak sekali istilah-istilah yang update gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari informasi. Terus ada juga tingkat kemahiran bahasa Inggris penduduk ASEAN. Nah, informasi-informasi seperti ini biasanya membantu kita dalam menganalisis suatu identitas negara. Gitu. Jadi silakan dicari informasi-informasi yang memuat tentang karakteristik dari negara tersebut. Gitu. Nah, kalau di data ini yang nomor satunya Singapura ya. Gitu. Nah, juga ada informasi-informasi di sosial media yang bisa jadi menjadi bahan ya atau menjadi masukan, menjadi tambahan materi bagi kita dalam membahas Olimpiade Geografi. Seperti informasi ini, tahukah kalian dalam catatan sejarah hujan terlama di dunia terjadi di Kepulauan Hawaii, terjadi di Pulau Oahu, terjadi pada 27 Agustus 1993. Hujan tersebut baru reda 247 hari kemudian, yakni 30 April 1994. Bayangin ada hujan 247 hari. Nah, itu perlu dipertanyakan dari segi analisis kenapa bisa terjadi dan apa dampaknya gitu. Nah, ini ada salah satu soal Olimpiade Geografi. Nah, dikasih gambar, bisa dilihat kejadian seperti ini paling mungkin terjadi ketika struktur dibangun di atas jenis permukaan tanah yang mana? Apakah di aluvial, batuan beku, karst, berbatu, atau berbukit? Nah, ini kan seolah-olah miring ya bangunannya. Nah, itu karena pengaruh dari apa kira-kira? Struktur tanah, ya, aluvial ya, atau tanah endapan, di mana sifatnya itu tidak kompak ya. Jadi kalau ada bangunan di atasnya bisa ada yang turun ya separuh seperti ini. Oke. Nah, nggak mungkin batu beku, nggak mungkin karst atau daerah kapur karena nggak dilihat kan ada daerah kapurnya. Nggak mungkin juga daerah berbatu dan berbukit karena di sini masih datar ya kita lihat. Oke, kayak gitu ya soal-soalnya analisisnya. Terus ada juga perbedaan cuaca dan iklim. Nah, khususnya pada masalah apa gitu. Nah, di sini kan kata kuncinya khususnya. Nah, berarti ada satu yang harus kita perhatikan. Yang paling tepat adalah lama waktu. Nah, cuaca waktunya itu kan pendek atau singkat, sedangkan iklim waktunya panjang atau lama. Dari segi tempat, cuaca itu sempit, iklim luas. Nah, namun ya indikator yang perlu kita lihat pertama adalah waktu dulu gitu, baru tempat atau ruang lingkup wilayah. Oke, soal berikutnya. 15% cadangan air tawar dunia terdapat di daerah karst. Namun, seperti yang kita ketahui, daerah karst atau kapur identik dengan masyarakatnya yang miskin dan susah air. Penyebab hal demikian dapat terjadi adalah, nah ini adalah salah satu contoh soal analisis yang berhubungan dengan geomorfologi ya, atau bentuk lahan terhadap kehidupan masyarakat. Kira-kira apa jawabannya? Kalau A, batu penyusun daerah karst adalah granit. Nah, salah ya. Karena kalau batu penyusun daerah karst itu ada batu gamping gitu ya. Terus yang B, ada air daerah karst tapi letak sangat jauh di bawah permukaan sehingga air sulit didapatkan. Bisa jadi dong. Ya, karena di daerah karst itu air banyak di bawahnya gitu. Namun sulit kita akses. Yang C, masyarakatnya pemalas.
oh tidak ya, ini kan cuman pandangan gitu ya, bukan kejadian sebenarnya gitu. Yang D, batuan penyusun daerah kars adalah gamping yang sangat mudah membentuk pola dendritik. Nah, ini salahnya di mana? Kan batuannya benar nih gamping, salahnya di aliran dendritik. Aliran dendritik itu kan di daerah dataran rendah. Sedangkan kalau kars itu atau di daerah kapur itu alirannya adalah membentuk rektangular gitu. Nah, daerah kapur atau kars. Nah, terus ada juga tidak pernah terjadi hujan daerah kars sekalipun daerah termasuk daerah ekstrem tropis. Nah, ini salah. Karena juga ada hujan di daerah kars ya, daerah kapur. Oke. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B. Adanya air di daerah kars tapi letak sangat jauh di bawah permukaan sehingga air tersebut sulit didapatkan. Seperti itu. Oke, ini soal berikutnya berkaitan dengan geografi bagian ekonomi tentang kemiskinan ya. Nah, kalau ada soal kayak gini kita baca dulu ya, perintah soalnya apa. Langkah yang paling utama memutus tuntas lingkaran setan kemiskinan seperti pada gambar adalah apakah A. Peningkatan layanan akses pendidikan dan kesehatan pada masyarakat miskin, B. Memberikan tunjangan, C. Pembangunan infrastruktur, D. Eksploitasi sumber daya alam masif, E. Pembangunan infrastruktur untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, di sini adalah kata kuncinya adalah cara untuk memutus lingkaran setan kemiskinan. Nah, lingkaran setan kemiskinan itu dimulai dari perbaikan pada aspek pendidikan dan kesehatan masyarakat. Jadi ketika masyarakatnya itu sudah mengikuti pendidikannya yang sesuai, sudah memiliki kemampuan, memiliki skill dan kemampuan, terus kesehatannya mendukung, nah itu akan mendapat pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau misalkan pemberian tunjangan dan santunan itu sifatnya hanya sementara, jadi tunjangan itu akan habis dan santunan juga akan habis gitu, nggak mungkin juga negara selalu memberikan santunan gitu ya. Terus pembangunan infrastruktur untuk menekan biaya produksi dan logistik. Nah, jika pembangunan infrastruktur saja yang diperhatikan tanpa melihat kualitas masyarakatnya, itu juga tidak berdampak yang pesat ya terhadap ekonominya gitu. Jadi jawabannya di sini adalah A. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa geografi itu soalnya sering acak gitu ya, tidak bisa kita prediksi. Kita harus tahu juga bahwa kemiskinan itu ada jenisnya. Di sini saya mau bahas kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, sama kemiskinan kultural. Nah, misalnya kalau kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan individu atau keluarga memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kalau relatif adalah kekurangan seseorang atau kelompok dibandingkan standar hidup rata-rata. Sedangkan kalau kemiskinan struktural adalah oleh faktor-faktor struktural seperti sistem ekonomi, politik, sosial yang tidak adil dan menghambat mobilitas sosial. Sedangkan kemiskinan kultural dipengaruhi oleh nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat yang menghambat kemajuan ekonomi. Nah, soal berikutnya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu standar yang ditetapkan UNDP. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara atau suatu kawasan, IPM dihitung melalui beberapa indeks variabel yang tidak termasuk. Nah, yang tidak termasuk indeks variabel dalam perhitungan IPM adalah, nah jadi IPM itu atau indeks pembangunan manusia itu yang dilihat ada indeks harapan hidup, indeks pengeluaran, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah. Jadi kalau secara singkatnya ya, ada kesejahteraan ya, ada pendidikan gitu, ada kesehatan yang dilihat. Nah, yang kurang tepat itu adalah yang C, indeks kesetaraan gender gitu ya. Nah, indeks pembangunan manusia adalah perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Gitu. Jadi, harapan hidup itu kesehatan, melek huruf itu pendidikan, standar hidup itu kesejahteraan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dihitung dengan menggunakan rumus IPS dengan akar ALE, A itu harapan hidup, L itu rata-rata lama sekolah, E itu pendapatan per kapita. Nah, tingkat IPM dibagi menjadi beberapa kategori. Sangat tinggi jika IPM-nya sama atau besar dari 0,800. Kalau tinggi 0,700. Nah, kurang dan termasuk 0,700. Nah, tapi kecil dari 0,800. Nah, sampai ke bawah. Pada tahun 2003, IPM Indonesia mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, itulah beberapa judul-judul besar materi Olimpiade Geografi dan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan Olimpiade Geografi. Nah, semoga video ini membantu adik-adik atau Anda semua. Jika ada yang mau request membahas soal, silahkan dihubungi di kolom komentar. Dan jika Anda tertarik dengan videonya, silahkan diberikan masukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.